Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya Afini Mutiara. Saya Mutia Tamira LB. Kami dari SMA Future Gate ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Hagia Sophia, simbol kejayaan Islam di Istanbul. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 140 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya, Kami berdirikan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. jadi Allah Subhanahu wa taala menggilirkan kemenangan antara orang kafir dan kaum muslimin agar kaum muslimin mengambil pelajaran dari kekalahan yang terdahulu dan menjadikannya kekuatan baru untuk mencapai kejayaan seperti kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh nenek moyang yang terdahulu. Hagia Sophia dalam bahasa Latin dari Santa Sophia. Santa Sophia memiliki arti kebijaksanaan suci dan dalam bahasa Turki Hagia Sophia disebut dengan Hagia Sophia. Pada masa Bizantium, gereja Hagia Sophia merupakan gereja yang terbesar. Di dalamnya terdapat banyak sekali lukisan dan mosaik-mosaik. Dan yang paling menarik dari gereja ini adalah kubahnya yang sangat besar. Tingginya 54 meter dan diameternya 30 meter. Di dalamnya terdapat berbagai lukisan, fresko, dan mosaik. Beberapa di antaranya adalah mosaik Lucy, mosaik Via Violeon, dan Doom Angels Figures. Dan bagian paling penting dalam gereja ini dahulunya adalah lukisan besar untuk Yesus yang memakai mahkota berlian di kepalanya, lalu tangan kanannya mengangkat untuk membawa berkah dan tangan kirinya memegang kitab yang bertuliskan Aku adalah terang dunia dengan berkat Tuhan. Ya, dulu Hagia Sophia pernah menjadi basilika atau gereja katedral yang dibuat oleh Kaisar Konstantinus. Nah, gereja ini dibuat pada tahun 537 Masehi pada masa Bizantium. Lalu pada tahun 1493 Masehi, Hagia Sophia setelah Muhammad Al-Fatih II telah menaklukkan kota Konstantinopel, gereja ini diubah sebagai masjid. Lalu pada tahun 1935 Masehi, Hagia Sophia diseluruhkan menjadi museum. Pada zaman dahulu, kota Konstantinopel merupakan kota yang paling maju dan strategis, sehingga berbagai imperium sebelumnya telah mencoba untuk menaklukkan kota Konstantinopel, tapi mereka belum berhasil. Bahkan ayah Sultan Muhammad II, Sultan Murad II, juga telah berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi beliau belum berhasil. Akhirnya setelah Sultan Muhammad II naik tahta, beliau ingin meneruskan usahanya untuk melakukan Konstantinopel. Dia termotivasi oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Sungguh, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kalian. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya. Dalam hadis riwayat Ahmad. setelah berencana membangun Konstantinopel, Sultan Muhammad II meminta bantuan kepada gurunya Al-Syamsuddin untuk meminta saran dan memohon bantuan untuk menyiapkan pasukannya. Setelah melakukan berbagai persiapan, Sultan Muhammad II bersama 250.000 pasukannya pergi ke depan benteng Konstantinopel. Lalu, meriam ini adalah salah satu senjata yang digunakan. Berat meriam ini adalah 700 ton, dan pelurunya sangat besar sehingga menimbulkan kedalaman sekitar 6 kaki. Dan meriam ini harus dibawa oleh 100 orang laki-laki kuat dan 100 kerbau. Ya, lalu suara meriam ini ketika ditembakkan suaranya mencapai 13 mil. Hagia Sophia kenapa disebut sebagai simbol kejayaan Islam di Istanbul? Karena untuk menaklukkan Konstantinopel, tempat Hagia Sophia ini berada, dibutuhkan pasukan yang berani, siap, dan tangguh. Tapi di atas segalanya yang paling penting adalah
adalah kedekatan pasukan Muhammad Al-Fatih dengan Allah. Bahkan semalam sebelum mereka pergi ke Konstantinopel, pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih terlebih dahulu melakukan sholat tahajud dan mereka juga melakukan puasa sunnah supaya Allah menolong mereka. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum.